Halo semuanya, selamat datang di channel Really Affecting. Kita yang selalu berusaha memberikan inspirasi dan wawasan baru untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya senang sekali bisa bertemu dengan kalian di sini, di tempat di mana kita bisa saling berbagi, belajar, dan tumbuh bersama. Hari ini, kita akan membahas topik yang mungkin sering kita hindari, tetapi sebenarnya sangat penting untuk kita pahami dan terima dengan lapang dada. Topik ini adalah tentang kesendirian. Ya, kesendirian adalah sebuah kata yang sering kali terdengar menakutkan, namun memiliki makna yang begitu dalam dan manfaat yang luar biasa jika kita mampu merangkulnya. Kita hidup di dunia yang begitu sibuk dan penuh dengan aktivitas. Kita selalu dikelilingi oleh orang-orang, mulai dari keluarga, teman, rekan kerja, hingga masyarakat luas. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan ini, pernahkah kita merasa ingin memiliki waktu untuk diri sendiri? Waktu untuk merenung, untuk mendengarkan suara hati kita, dan untuk benar-benar mengenal diri kita sendiri. Kesendirian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Sebaliknya, kesendirian adalah momen berharga yang bisa kita gunakan untuk menemukan kedamaian, membangkitkan kreativitas, dan mengembangkan diri menjadi pribadi yang lebih kuat dan mandiri. Ini adalah waktu di mana kita bisa merenungkan hidup, mengevaluasi tindakan kita, dan merencanakan masa depan dengan lebih baik. Kesendirian adalah kesempatan untuk beristirahat sejenak dari kesibukan dan menemukan keseimbangan dalam hidup kita. Saya tahu, mungkin beberapa dari kalian merasa takut atau tidak nyaman dengan kesendirian. Kita seringkali mengaitkan kesendirian dengan perasaan kesepian atau kurangnya dukungan dari orang lain. Namun, kesendirian sebenarnya bisa menjadi sahabat terbaik kita jika kita mau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ini adalah waktu untuk diri sendiri, untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya, dan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi berbagai alasan mengapa kita harus merangkul kesendirian. Kita akan membahas bagaimana kesendirian dapat membantu kita menemukan kedamaian batin, meningkatkan kreativitas, mengembangkan ketahanan emosional, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kesendirian bukan hanya tentang berada sendirian secara fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang mental dan emosional untuk diri kita sendiri. Saya mengajak kalian semua untuk membuka hati dan pikiran kita. Mari kita sama-sama belajar untuk menerima kesendirian dengan penuh rasa syukur. Kesendirian bukanlah tanda kelemahan, tetapi tanda kekuatan dan kebijaksanaan. Ini adalah kesempatan untuk berhenti sejenak, untuk mendengarkan suara hati kita, dan untuk menemukan arah hidup yang lebih baik. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mendoakan kalian semua yang sedang menonton video ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan yang prima, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan yang abadi. Semoga setiap langkah yang kalian ambil selalu diberkahi dan dipermudah. Ingatlah bahwa setiap momen kesendirian adalah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan wawasan bersama. Mari kita mulai perjalanan kita dalam merangkul kesendirian dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jernih. Yuk, kita mulai. Poin pertama, kesempatan untuk mendengarkan suara hati. Ketika kita berbicara tentang mendengarkan suara hati, kita berbicara tentang sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar mendengarkan pikiran kita. Suara hati adalah inti dari siapa kita sebenarnya, suara yang kadang-kadang tersesat di tengah kebisingan dunia luar. Dalam kesendirian, kita diberikan kesempatan yang sangat langka untuk benar-benar mendengarkan dan memahami suara hati kita. Kesendirian memberi kita ruang untuk merenung tanpa gangguan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali sibuk dengan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang tidak ada habisnya. Kita berinteraksi dengan banyak orang, baik itu di tempat kerja, di rumah, atau di lingkungan sosial kita. Semua ini dapat membuat kita sulit untuk benar-benar mendengarkan apa yang hati kita katakan. Namun, ketika kita mengambil waktu untuk diri sendiri,
kita dapat mulai mendengarkan suara hati kita dengan lebih jelas. Ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan penting, apa yang benar-benar saya inginkan dalam hidup? Apa yang membuat saya bahagia? Apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai tujuan saya? Bayangkan Anda sedang duduk sendirian di sebuah taman yang tenang. Angin sepoi-sepoi, burung berkicau, dan suara dedaunan yang bergoyang adalah satu-satunya suara yang Anda dengar. Dalam keheningan ini, Anda mulai merenung tentang hidup Anda. Anda mulai memikirkan keputusan yang telah Anda buat, jalan yang telah Anda pilih, dan impian yang ingin Anda capai. Dalam kesendirian ini, Anda dapat menemukan jawaban yang mungkin sulit ditemukan di tengah kesibukan sehari-hari. Kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk mengenali dan memahami emosi kita dengan lebih baik. Kita seringkali menekan atau mengabaikan emosi kita karena kesibukan atau tekanan dari luar. Namun, ketika kita sendirian, kita bisa benar-benar merasakan dan memproses emosi kita. Ini adalah waktu untuk jujur pada diri sendiri, untuk mengakui perasaan kita, baik itu rasa sakit, kebahagiaan, kekecewaan, atau harapan. Dengan mendengarkan suara hati kita, kita bisa membuat keputusan yang lebih bijaksana dan autentik. Keputusan yang didasarkan pada apa yang benar-benar kita inginkan dan butuhkan, bukan apa yang diharapkan oleh orang lain atau masyarakat. Kesendirian adalah momen untuk menemukan kembali diri kita yang sejati, untuk menghubungkan kembali dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita pegang teguh. Contoh nyata, ada seorang teman yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Setiap hari dia berlari dari satu rapat ke rapat lainnya, berusaha memenuhi ekspektasi atasan dan rekan kerjanya. Namun, pada suatu hari dia merasa sangat lelah dan memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari. Dia menghabiskan waktu sendirian di rumah, tanpa distraksi dari pekerjaan atau media sosial. Selama waktu itu, dia merenungkan hidupnya dan menyadari bahwa dia tidak benar-benar bahagia dengan pekerjaannya. Suara hatinya mengatakan bahwa dia ingin melakukan sesuatu yang lebih bermakna. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengejar passionnya dalam menulis dan sekarang dia adalah seorang penulis yang sukses dan bahagia. Poin kedua, membangkitkan kreativitas tanpa batas. Banyak orang tidak menyadari bahwa kesendirian bisa menjadi sumber kreativitas yang luar biasa. Ketika kita sendirian, kita bebas dari distraksi dan pengaruh luar yang bisa membatasi pikiran kita. Ini adalah waktu di mana kita bisa membiarkan imajinasi kita mengalir bebas, menciptakan ide-ide baru, dan menemukan solusi inovatif untuk berbagai masalah. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak seniman, penulis, dan pemikir besar menemukan inspirasi terbesar mereka saat berada dalam kesendirian. Misalnya, Beethoven sering menghabiskan waktu sendirian di alam untuk mendapatkan inspirasi bagi musiknya. Virginia Woolf, seorang penulis terkenal, menulis beberapa karya terbaiknya dalam kesendirian. Kesendirian memberi kita ruang mental untuk mengeksplorasi pikiran kita tanpa batasan. Ini adalah waktu di mana kita bisa bermain dengan ide-ide, mencoba hal-hal baru, dan mengambil risiko tanpa takut dihakimi. Dalam kesendirian, kita bisa menemukan sisi kreatif dalam diri kita yang mungkin tidak pernah kita sadari sebelumnya. Ketika kita berada di tengah keramaian, pikiran kita seringkali terpecah-pecah oleh berbagai distraksi. Kita mungkin terganggu oleh percakapan, suara, atau kegiatan di sekitar kita. Namun, dalam kesendirian, kita bisa fokus sepenuhnya pada apa yang kita kerjakan. Ini adalah saat di mana kita bisa mencapai flow state, sebuah kondisi di mana kita sepenuhnya terlibat dalam aktivitas kreatif kita dan waktu terasa berlalu begitu saja. Contoh nyata, misalnya, bayangkan Anda adalah seorang penulis yang sedang mencari inspirasi untuk novel baru. Anda memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan sendirian di sebuah kabin di pegunungan. Tanpa gangguan dari ponsel, email, atau media sosial, Anda bisa sepenuhnya terfokus pada tulisan Anda. Dalam keheningan dan kedamaian ini, ide-ide mulai mengalir dengan bebas, dan Anda menemukan inspirasi yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya.
Anda menulis dengan penuh semangat, dan cerita yang Anda buat menjadi lebih hidup dan mendalam. Kesendirian juga memungkinkan kita untuk merenung dan mengevaluasi karya kita dengan lebih jujur. Tanpa tekanan dari luar, kita bisa melihat pekerjaan kita dengan mata yang lebih kritis dan objektif. Kita bisa menemukan cara untuk memperbaiki dan mengembangkan ide-ide kita, serta menemukan inspirasi baru yang bisa membawa karya kita ke tingkat berikutnya. Poin ketiga, menemukan kedamaian sejati. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan kekacauan, menemukan kedamaian sejati bisa menjadi tantangan besar. Namun, kesendirian memberikan kita kesempatan untuk mencapai tingkat kedamaian yang tidak bisa dicapai di tengah keramaian. Ini adalah waktu untuk menenangkan pikiran, meredakan stres, dan menemukan keseimbangan batin. Ketika kita sendirian, kita bisa menjauh dari tekanan dan tuntutan dunia luar. Kita bisa melepaskan diri dari ekspektasi dan kewajiban yang seringkali membuat kita merasa terbebani. Dalam kesendirian, kita bisa mengambil napas dalam-dalam dan merasakan ketenangan yang mendalam. Meditasi dan refleksi adalah dua praktik yang sangat efektif dalam mencapai kedamaian batin. Dalam kesendirian, kita bisa bermeditasi tanpa gangguan, fokus pada pernapasan kita, dan menemukan pusat ketenangan dalam diri kita. Refleksi juga memberi kita kesempatan untuk merenungkan tindakan dan keputusan kita, serta menemukan cara untuk menjadi lebih baik dan lebih bijaksana. Contoh nyata, bayangkan Anda sedang berjalan sendirian di pantai saat matahari terbenam. Ombak yang tenang, suara deburan air, dan warna-warna indah di langit memberikan suasana yang damai. Dalam momen ini, Anda merasa benar-benar tenang dan damai. Semua kekhawatiran dan stres sehari-hari tampak menghilang. Anda merasakan kedamaian sejati yang jarang Anda rasakan di tengah kesibukan sehari-hari. Kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk memulihkan energi kita. Setelah hari yang panjang dan melelahkan, menghabiskan waktu sendirian bisa membantu kita merasa segar kembali. Ini adalah waktu untuk merawat diri kita sendiri, baik secara fisik maupun mental. Kita bisa tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, dan melakukan aktivitas yang kita nikmati tanpa merasa terburu-buru atau tertekan. Dengan menemukan kedamaian sejati dalam kesendirian, kita bisa menjadi lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan hidup. Kedamaian batin memberi kita kekuatan untuk tetap tenang dalam situasi sulit, untuk membuat keputusan yang bijaksana, dan untuk menjalani hidup dengan lebih bahagia dan lebih bermakna. Poin keempat, mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri. Mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri adalah salah satu aspek terpenting dalam merangkul kesendirian. Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidup mereka berusaha membangun hubungan dengan orang lain, keluarga, teman, rekan kerja, pasangan, namun seringkali mengabaikan hubungan mereka dengan diri mereka sendiri. Kesendirian memberikan kita kesempatan untuk memusatkan perhatian pada diri kita sendiri, mengenal siapa kita sebenarnya, dan merawat diri kita dengan lebih baik. Saat kita sendirian, kita bisa benar-benar mendalami apa yang kita rasakan, pikirkan, dan inginkan. Ini adalah waktu untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan mendalam, apa yang membuat saya bahagia? Apa yang membuat saya merasa damai? Apa yang membuat saya merasa hidup? Kesendirian memungkinkan kita untuk mengeksplorasi identitas kita tanpa gangguan dari ekspektasi atau penilaian orang lain. Mengenal diri sendiri juga berarti memahami kekuatan dan kelemahan kita. Dalam kesendirian, kita bisa melakukan refleksi mendalam tentang pengalaman-pengalaman hidup kita, baik yang positif maupun yang negatif. Kita bisa belajar dari kesalahan kita dan merayakan pencapaian kita tanpa perlu membandingkan diri kita dengan orang lain. Ini membantu kita membangun rasa percaya diri yang sejati, yang berasal dari pengetahuan yang mendalam tentang diri kita sendiri. Mengembangkan hubungan yang baik dengan diri sendiri juga berarti belajar untuk mencintai dan menerima diri kita apa adanya. Dalam dunia yang seringkali penuh dengan tekanan untuk menjadi sempurna, kesendirian memberi kita ruang untuk menerima ketidaksempurnaan kita dan melihatnya sebagai bagian dari keindahan kita. Ketika kita bisa mencintai diri kita sendiri,
kita menjadi lebih mampu mencintai orang lain dengan cara yang lebih sehat dan autentik. Contoh nyata, bayangkan seseorang yang selalu merasa cemas dan tidak percaya diri dalam lingkungan sosial. Dia memutuskan untuk mengambil beberapa hari untuk dirinya sendiri, jauh dari semua distraksi. Selama waktu ini, dia mulai menulis jurnal, merenungkan pengalaman hidupnya, dan mengeksplorasi apa yang benar-benar membuatnya bahagia. Dia menyadari bahwa banyak kecemasannya berasal dari rasa takut akan penolakan dan keinginan untuk menyenangkan orang lain. Dengan pemahaman ini, dia mulai bekerja untuk menerima dirinya sendiri dan membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Ketika dia kembali ke kehidupan sosialnya, dia merasa lebih damai dan lebih mampu berinteraksi dengan orang lain tanpa rasa cemas yang berlebihan. Poin kelima, meningkatkan kemandirian dan ketahanan. Kesendirian adalah waktu yang berharga untuk meningkatkan kemandirian dan ketahanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali bergantung pada orang lain untuk dukungan emosional, solusi masalah, dan panduan. Namun, kesendirian memberi kita kesempatan untuk belajar bagaimana menjadi mandiri dan mengandalkan diri kita sendiri. Menghabiskan waktu sendirian memungkinkan kita untuk mengembangkan keterampilan dan kebiasaan yang membantu kita menjadi lebih mandiri. Kita belajar bagaimana mengatur waktu kita sendiri, membuat keputusan tanpa memerlukan persetujuan dari orang lain, dan menghadapi tantangan dengan percaya diri. Kesendirian adalah saat di mana kita bisa menguji kemampuan kita, mencoba hal-hal baru, dan belajar dari pengalaman kita sendiri. Ketika kita menghadapi tantangan sendirian, kita belajar untuk menjadi lebih tahan terhadap tekanan dan kesulitan. Kesendirian memberi kita ruang untuk merenungkan dan menemukan solusi untuk masalah kita tanpa intervensi dari luar. Ini membantu kita mengembangkan ketahanan emosional dan mental yang kuat, yang sangat berharga dalam menghadapi tantangan hidup. Contoh nyata, misalkan seorang mahasiswa yang baru saja pindah ke kota baru untuk melanjutkan pendidikan. Di awal, dia merasa kesepian dan tidak yakin bagaimana menghadapi tantangan hidup mandiri. Namun, seiring waktu, dia mulai mengembangkan rutinitas sehari-hari, mengatur keuangan sendiri, dan mencari cara untuk menghadapi stres akademis. Dia belajar untuk mengandalkan dirinya sendiri dan menemukan kekuatan dalam kemandiriannya. Ketika dia menghadapi ujian atau tantangan lain, dia merasa lebih percaya diri dan mampu mengatasi kesulitan dengan lebih baik. Poin keenam, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Kesendirian yang sehat dan teratur dapat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional kita. Dalam kehidupan yang penuh dengan tekanan dan tuntutan, menghabiskan waktu sendirian memberi kita kesempatan untuk mereset dan menyegarkan pikiran kita. Ini adalah waktu untuk meredakan stres, memproses emosi, dan memulihkan energi mental kita. Kesendirian memberikan kita ruang untuk bermeditasi, yang telah terbukti memiliki manfaat besar bagi kesehatan mental. Meditasi membantu kita menenangkan pikiran, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan konsentrasi. Dalam kesendirian, kita bisa fokus pada pernapasan kita, merenungkan pikiran kita, dan menemukan kedamaian dalam keheningan. Ini adalah praktik yang bisa membantu kita merasa lebih tenang dan lebih seimbang dalam menghadapi tekanan sehari-hari. Selain meditasi, kesendirian juga memberi kita kesempatan untuk terlibat dalam aktivitas yang meningkatkan kesehatan mental kita, seperti menulis jurnal, membaca, atau berjalan-jalan di alam. Aktivitas-aktivitas ini membantu kita memproses emosi kita, menemukan makna dalam pengalaman kita, dan merasa lebih terhubung dengan diri kita sendiri. Contoh nyata, bayangkan seseorang yang bekerja di lingkungan yang sangat stres, dengan tuntutan yang tinggi dan tekanan yang konstan. Dia memutuskan untuk mengambil cuti beberapa hari dan menghabiskan waktu sendirian di pedesaan. Selama waktu ini, dia berjalan-jalan di alam, bermeditasi setiap pagi, dan menulis jurnal tentang pikirannya dan perasaannya. Dia merasakan kedamaian yang mendalam dan mendapatkan perspektif baru tentang hidupnya. Ketika dia kembali ke pekerjaannya, dia merasa lebih segar, lebih tenang,
dan lebih siap menghadapi tantangan dengan sikap yang lebih positif. Kesendirian juga membantu kita memahami dan mengelola emosi kita dengan lebih baik. Tanpa gangguan dari dunia luar, kita bisa benar-benar merasakan dan memproses emosi kita. Ini adalah waktu untuk mengenali apa yang kita rasakan, mengapa kita merasakannya, dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan cara yang sehat. Ini membantu kita mengembangkan kecerdasan emosional yang lebih tinggi, yang sangat penting untuk kesejahteraan mental kita. Dengan merangkul kesendirian, kita bisa menemukan cara untuk menjaga keseimbangan antara tuntutan dunia luar dan kebutuhan internal kita. Kita belajar bagaimana merawat diri kita sendiri, baik secara fisik maupun mental, dan menemukan cara untuk hidup dengan lebih sehat dan lebih bahagia. Poin ketujuh, memperdalam spiritualitas dan kehidupan batin. Kesendirian adalah waktu yang berharga untuk memperdalam spiritualitas dan kehidupan batin kita. Dalam kesibukan dan keramaian sehari-hari, kita seringkali sulit menemukan waktu untuk merenung dan terhubung dengan aspek-aspek yang lebih dalam dari diri kita. Namun, dalam keheningan dan isolasi, kita diberi kesempatan untuk mengeksplorasi spiritualitas kita, mencari makna yang lebih dalam, dan memahami hubungan kita dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Bagi banyak orang, kesendirian adalah saat untuk berdoa, bermeditasi, atau melakukan praktik spiritual lainnya. Ini adalah waktu untuk menjauh dari distraksi dunia luar dan fokus pada hubungan kita dengan yang ilahi atau yang sakral. Dalam keheningan, kita bisa mendengar suara batin kita dengan lebih jelas, merenungkan ajaran-ajaran spiritual, dan menemukan kedamaian dalam kehadiran yang transenden. Meditasi, sebagai contoh, adalah praktik yang telah digunakan selama berabad-abad untuk memperdalam kehidupan batin. Dengan bermeditasi, kita bisa mencapai tingkat ketenangan dan kesadaran yang lebih tinggi, memungkinkan kita untuk melihat hidup kita dari perspektif yang lebih dalam dan lebih bijaksana. Meditasi membantu kita melepaskan stres dan kecemasan, memperkuat fokus dan konsentrasi, serta menemukan kedamaian dalam diri kita. Kesendirian juga memungkinkan kita untuk merenungkan nilai-nilai dan keyakinan kita. Ini adalah waktu untuk bertanya pada diri sendiri pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup kita, makna keberadaan kita, dan hubungan kita dengan alam semesta. Dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa menemukan jawaban yang memberikan kedalaman dan arah dalam hidup kita. Contoh nyata, bayangkan seorang individu yang selalu sibuk dengan pekerjaan dan tanggung jawab sehari-hari. Dia memutuskan untuk menghabiskan akhir pekan sendirian di sebuah tempat retreat spiritual. Selama waktu itu, dia menghabiskan waktu untuk berdoa, bermeditasi, dan membaca teks-teks suci. Dalam keheningan dan kedamaian, dia mulai merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan yang ilahi dan menemukan makna baru dalam hidupnya. Ketika dia kembali ke kehidupan sehari-harinya, dia merasa lebih tenang, lebih terarah, dan lebih terhubung dengan spiritualitasnya. Kesendirian juga membantu kita untuk memperdalam hubungan kita dengan alam. Menghabiskan waktu sendirian di alam bisa menjadi pengalaman yang sangat spiritual. Alam memberikan kita kesempatan untuk merasakan keindahan dan keajaiban kehidupan, serta untuk merenungkan hubungan kita dengan dunia di sekitar kita. Dalam keheningan alam, kita bisa menemukan rasa kedamaian dan kekaguman yang mendalam, yang memperkaya kehidupan batin kita. Dengan memperdalam spiritualitas dan kehidupan batin kita, kita bisa menemukan kekuatan dan kedamaian dalam diri kita yang membantu kita menghadapi tantangan hidup dengan lebih bijaksana dan lebih tenang. Kesendirian memberi kita ruang untuk mengeksplorasi dan mengembangkan aspek-aspek yang lebih dalam dari diri kita, membawa kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan penuh. Poin ke-8, mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain. Meskipun mungkin terdengar kontradiktif, kesendirian yang teratur dapat membantu kita mengembangkan empati dan pengertian yang lebih besar terhadap orang lain. Ketika kita mengambil waktu untuk merenung dan introspeksi, kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan hubungan kita dengan orang lain. Ini membantu kita menjadi lebih sadar akan perasaan dan perspektif orang lain,
serta lebih mampu berempati dengan mereka. Dalam kesendirian, kita bisa merenungkan interaksi kita dengan orang lain dan memahami bagaimana tindakan dan kata-kata kita mempengaruhi mereka. Kita bisa mengevaluasi hubungan kita, mengidentifikasi pola-pola yang mungkin tidak sehat, dan mencari cara untuk memperbaikinya. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk merenungkan konflik atau ketegangan dalam hubungan kita dan menemukan cara yang lebih baik untuk mengatasinya. Kesendirian juga memungkinkan kita untuk merenungkan tentang pengalaman dan perjuangan orang lain. Dengan menempatkan diri kita dalam posisi orang lain, kita bisa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang apa yang mereka rasakan dan alami. Ini membantu kita menjadi lebih berempati dan lebih mampu mendukung mereka dengan cara yang berarti. Contoh nyata, misalkan ada seorang individu yang sering merasa frustrasi dengan rekan kerjanya. Dia memutuskan untuk mengambil waktu sendirian untuk merenungkan situasi ini. Dalam keheningan, dia mulai menyadari bahwa frustrasinya mungkin berasal dari kurangnya komunikasi dan pemahaman yang baik. Dia mulai merenungkan perspektif rekan kerjanya dan mencoba memahami apa yang mereka rasakan dan alami. Dengan pemahaman baru ini, dia kembali ke tempat kerja dengan sikap yang lebih terbuka dan empati yang lebih besar, yang membantu memperbaiki hubungan dan mengurangi konflik. Selain itu, kesendirian membantu kita mengembangkan rasa syukur. Ketika kita menghabiskan waktu sendirian, kita bisa merenungkan hal-hal yang kita hargai dalam hidup kita, termasuk hubungan kita dengan orang lain. Rasa syukur ini membantu kita melihat orang lain dengan cara yang lebih positif dan menghargai mereka dengan lebih dalam. Ini meningkatkan kualitas hubungan kita dan membuat kita lebih mampu memberikan dukungan dan cinta kepada mereka. Kesendirian juga memberi kita ruang untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan yang lebih baik. Dalam keheningan, kita bisa belajar untuk mendengarkan diri kita sendiri dengan lebih baik, yang pada gilirannya membantu kita mendengarkan orang lain dengan lebih baik. Ketika kita menjadi pendengar yang lebih baik, kita bisa memahami orang lain dengan lebih baik, menunjukkan empati yang lebih besar, dan membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna. Dengan mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain, kita bisa menjadi individu yang lebih penuh kasih dan lebih terhubung dengan dunia di sekitar kita. Kesendirian memberi kita kesempatan untuk merenung dan tumbuh dalam pemahaman kita tentang diri kita sendiri dan orang lain, membawa kita menuju hubungan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih harmonis. Jadi kesendirian yang sering kali dipandang negatif, sebenarnya memiliki banyak manfaat yang mendalam dan positif. Dalam kesendirian, kita diberi kesempatan untuk mendengarkan suara hati kita, membangkitkan kreativitas tanpa batas, menemukan kedamaian sejati, mengembangkan hubungan yang lebih baik dengan diri sendiri, meningkatkan kemandirian dan ketahanan, meningkatkan kesehatan mental dan emosional, memperdalam spiritualitas dan kehidupan batin, serta mengembangkan empati dan pengertian terhadap orang lain. Semua ini membantu kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Merangkul kesendirian bukan berarti kita menolak hubungan dengan orang lain, melainkan kita belajar untuk menyeimbangkan kebutuhan kita akan waktu sendirian dengan kebutuhan kita akan interaksi sosial. Dengan menerima dan memanfaatkan kesendirian, kita bisa menemukan cara untuk hidup dengan lebih autentik dan bermakna. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan meluangkan waktu untuk merenungkan pentingnya kesendirian dalam hidup kita. Semoga pembahasan ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi Anda. Ingatlah bahwa kesendirian adalah sebuah berkah yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan kita. Saya berdoa agar Anda semua diberikan kesehatan yang baik, rezeki yang berlimpah, dan kedamaian dalam hati. Semoga kita semua bisa menemukan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam perjalanan hidup kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kita bisa terus berbagi inspirasi dan pengetahuan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Terima kasih dan salam hangat.